pertama. Ini yang dijadikan permasalahan, bahwa sebagian saudara kita yang beraliran sesat yang salah memahami. Mereka orang berkata Allah turun dengan jasadiannya. Tidak, berarti Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwa samii'ul basir. Allah nggak bisa menyerupai apa. Arti dari hadis tersebut bukan Allahnya yang turun, akan tetapi rahmat yang turun sampai langit pertama. Apa artinya? Bagi mereka orang yang berdoa cepat untuk diijabahnya, karena rahmat Allah lebih dekat di waktu itu. Bagi mereka orang yang tadarrur cepat diterimanya, karena rahmat Allah lebih dekat pada itu. Nah, itu namanya sholat tahajud. Lalu berarti yang namanya sholat tahajud kita perlu ingat supaya kita paham. Apapun yang Anda lakukan setelah Anda melaksanakan sholatul isya, lalu Anda tertidur walaupun sebentar, sholat yang dilaksanakan di malam tersebut atau di pertengahan malam dengan bentuk apapun sholatnya, itu dinamakan sholat tahajud. Artinya orang yang bersujud di pertengahan malam itu namanya sholat tahajud. Sholat apa yang perlu kita laksanakan? Mau niat sholat tahajud boleh. Mau kita laksanakan di pertengahan malam tersebut sholat witir boleh. Itu juga dinamakan sholat tahajud. Karena hakikat tahajud tadarrub ilallah fi jawfil lail. Itu hakikat tahajud. Mendekatkan diri di pertengahan malam ketika mata manusia sudah mulai terlelap, yang dimana waktu malam tersebut waktu yang begitu indah, yang begitu hening, maka pas seorang hamba untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Dzul Jalali wal Ikram. Kita sering dengar tentang Sayyidina Umar bin Khattab, yang dimana beliau ditanya, ya Umar, bagaimana engkau mengatur setelah engkau menjadi Amirul Mukminin di dalam keseharian engkau? Kata Sayyidina Umar bin Khattab, aku jadikan waktu siang dan waktu terang untuk melaksanakan kewajiban aku sebagai Amirul Mukminin, yang dimana aku berputar ke kanan dan ke kiri, aku mencari rakyat-rakyatku. Apabila ada yang mempunyai perlu, aku laksanakan. Apabila ada yang mempunyai bantuan, akan aku bantu. Apabila ada dari mereka orang yang kekurangan, akan aku bantu. Dan ketika datang tengah malam, aku jadikan waktu tersebut antara aku dengan Allah, sehingga di akhirat kelak setelah aku mati, aku tidak ada tanggungan antara aku dengan rakyatku, karena aku dipilih menjadi Amirul Mukminin. Dan ketika ditanya antara aku dengan Rabbku yaitu Allah, sudah aku laksanakan. Antara manusia dan antara Sang Pencipta, itulah manusia yang hebat, dan itulah pemimpin-pemimpin yang sejati yang perlu kita contoh perhatian. Nah, dan kemuliaan sholat tahajud di sini dikatakan, ditulis di dalam kitab Syaraful Ummah Muhammadiyah, sholatul laili hiya afdalus sholati ba'dal faridah. Ingat ya, sholat malam lebih afdal sholat setelah sholat faridah. Setelah sholat wajib, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, sholat yang paling afdal kedudukannya ranking 2, nomor 2, yaitu sholat di pertengahan malam yang dinamakan sholat tahajud. Coba pikirkan keutamanya bagaimana. Nah, di sini dikatakan, diriwayatkan di dalam kitab Sahih Imam Muslim yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Paling afdalnya puasa, ini puasa berbilang-bilang ya. Ada puasa Daud, ada puasa Senin Kemis, ada puasa Bid 13, 14, 15. Dan dari semua bentuk puasa yang paling mulia dan ranking 2 setelah
bulan suci Ramadan, yaitu Syahrullah Muharram, bulan Muharram. Karena di bulan Muharram banyak sejarah-sejarah yang sangat mulia. Karena disitulah tanggal 9 Muharram awal puasa yang diwajibkan kepada umat muslim sebelum Allah turunkan syariat berpuasa bulan suci Ramadan. Itu tanggal 9 Muharram yang dinamakan Shaumul Arafah ya. Waktu Arafah itu dulunya wajib, hukumnya wajib, jadi puasa umat muslim cuma 1 hari tanggal 9. Setelah turunnya syariat diwajibkan bulan suci Ramadan, dimansuhkan dengan kewajiban bulan suci Ramadan yang diwajibkan Ramadan, dan puasa Tasu'a di waktu Arafah yang tadinya wajib dihapus hukumnya menjadi sunnah. Nah, itu terada di dalam pelajaran usulul Quran ya, yang dinamakan nasakh atau mansukh, yang dimana ada antara ayat dengan ayat dan ada antara hadis yang dihapus dengan ayat ya, yang dimana ini wajib menjadi sunnah. Itu ada kitab khusus pada. Nah, kata Nabi Muhammad diteruskan bahwa puasa yang paling afdal setelah Ramadan puasa bulan Muharram. Lalu kata Nabi, wa afdalus sholati ba'dal fardhi sholatul lail, dan paling afdalnya sholat setelah sholat wajib yaitu sholat di pertengahan malam atau dinamakan sholatul tahajud para hadirin. Ini keutamaannya ranking 2. Kenapa para hadirin? Karena emang Allah sudah dijadikan waktu malam itu libasa kata Allah untuk kita beristirahat. Tapi ingat, jangan istirahat bablas moro lupa. Maksud istirahat tersebut untuk istirahat jasadiyah, karena kita wajib menjaga jasad kita, dan ambil sedikit waktu. Allah tidak meminta lama. Ambil sedikit waktu walaupun 15 menit sebelum adzan subuh, bangun wudu, laksanakan 2 rakaat, lalu kita lanjut sholat subuh. Setelah itu mau tidur kembali silakan tidur. Karena di sini ada riwayat yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah bagaimana Nabi Muhammad sangat perhatian terhadap sholat malam. Nabi berkata, manusia yang utama yang tidak punya dosa begitu perhatiannya, rutinnya, istiqomahnya untuk melaksanakan sholat malam. Di sini diriwayatkan, dan riwayatnya diriwayatkan oleh Sahihain, artinya oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Di dalam riwayat an Aisyah radhiyallahu anha qalat, inna Rasulullah kana yaqumu minal laili hatta tafattara badama ay tatashaqqaqu wa tawarrama. Kata Sayyidatuna Aisyah, Rasulullah kalau sholat malam sampai kakinya terbelah-belah dan mengeluarkan darah. Itu Nabi berkata. Saking getolnya nikmatnya, karena tahu di situ ada Allah, waktunya di mana manusia untuk menyepi dan untuk khalwat kepada Allah, karena itu waktu sangat tepat berarti. Waktu sangat nikmat berarti. Nah, Rasul dikatakan oleh istrinya yang tercinta diriwayatkan, kalau sholat malam sampai terbelah-belah kaki hanya untuk melaksanakan sholat malam. Lalu ditegur. Faqultu lahu, Sayyidatuna Aisyah berkata kepada Nabi Muhammad, karena melihat melaksanakan sholat sampai terbelah-belah, terus Nabi Muhammad melaksanakan sholat tahajud. Lalu Aisyah selaku istrinya berkata, lima tasnah hada wa qad ghafira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, wahai suamiku, kenapa kau melakukan ibadah sehingga seperti ini, sehingga terbelah-belah kakimu? Kenapa kau melakukan hal seperti ini, sedangkan kau utusan Allah yang sudah dijanjikan Allah ampunkan dosanya yang lalu atau Allah ampunkan dosanya yang akan datang? Kata Sayyidatuna Aisyah begitu, dosa kau sudah diampunkan ya Rasulullah,
engkau manusia yang paling utama, engkau manusia yang paling agung. Lalu apa kata Nabi Muhammad? Para hadirin dijawab, benar. Akan tetapi kata Nabi, dijawab yang menunjukkan suatu ketawaduan seorang nabi, seorang pemimpin yang menjadi didikan untuk umatnya min ba'dihi, setelahnya berdiri. Bukan merendah karena Nabi hina, tapi Nabi mendidik umatnya setelah beliau meninggal dunia, supaya bagaimana Anda menjadi manusia-manusia walaupun Anda di tingkat kesolehan yang sangat luar biasa, merendahkan dan jatuhkan hati kita karena Allah cinta kepada orang-orang yang selalu khudu hatinya atau merendahkan dirinya kepada Allah. Apa jawabannya berarti? Setelah Sayyidatuna Aisyah berkata, kenapa engkau melaksanakan ini? Sedangkan engkau sudah dihapus dosanya utusan Allah, engkau Nabi Allah, engkau utusan Allah. Dijawab oleh Nabi, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah aku tidak boleh untuk menjadi seorang hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Dzul Jalali wal Ikram? Coba lihat hati yang mulia, hati yang begitu lembut, hati yang begitu indah, penuh kasih dan sayang. Tidak ada yang namanya benci, tidak ada yang namanya dengki, dan tidak ada yang namanya unek-unek yang jelek di dalam hati baginda Nabi Muhammad. Walaupun beliau sudah dijamin untuk masuk surga, diampunkan dosa yang lampau atau yang akan datang, tapi tetap beliau merasakan rasa kenikmatan seorang hamba sahaya yang dicintakan oleh Allah yang Maha Agung dan Maha Kuasa. Afala akuna abdan syakura, apakah aku tidak bisa menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Dzul Jalali wal Ikram? Luar biasa. Nah, kalau kita lihat di dalam sejarah berarti, kalau kita lihat Sayyidina Utsman bin Affan kalau sudah melaksanakan sholat malam, Sayyidina Utsman ini sholat malam gak banyak rakaat, paling 2 rakaat berarti. Sayyidina Utsman Amirul Mukminin nomor 2 ba'da Umar bin Khattab. Kenapa Sayyidina Utsman cuma 2 rakaat? Dengarkan sejarah. Beliau tidak banyak melaksanakan sholat tahajud, cuma 2 rakaat. Akan tetapi 1 rakaat dari 2 rakaat tersebut setengah Al-Quran beliau baca. 1 rakaat lagi setengah Al-Quran, 2 rakaat mengkhatamkan di pertengahan malam. Utsman bin Affan. Kalau kau lihat lagi bagaimana tentang seorang cucu baginda Nabi Muhammad yang bernama Imam Ali Zainul Abidin, yang dimana beliau mendapatkan julukan As-Sajjad. Apa artinya sajjad? Orang yang selalu bersujud. Ini namanya isim mubalaghah berarti. Kalau sujud, orang yang sujud. Tapi kalau udah sajjad pakai tamar buto, isim mubalaghah, ini orang sering sujud. Sujudnya udah gak gitu. Wa fi kulli lailati alfa rakaat. Setiap malam sholat tahajudnya berhadir 1000 rakaat. Banyak orang yang bertanya, apakah mungkin melaksanakan 1000 rakaat di dalam beberapa waktu? Bagi Anda yang selalu berpikir dengan logika, Anda akan menghitung dengan hitungan matematika, dan Anda akan menghitung dengan hitungan putaran jam yang ada. Akan tetapi kalau Anda coba untuk melaksanakannya, di situ Anda akan tahu bahwa keberkahan waktu akan dirasakan oleh mereka orang yang selalu istiqomah. Amal yang sedikit indawamah, kalau kita selalu mudawamah, lebih afdal daripada amal yang banyak tapi tidak istiqomah, tidak mudawamah. Emang pertama kali berat, tapi ketika istiqomah tersebut kita lanjutkan berhadirin, tidak mustahil dalam 1-2 jam 1000 rakaat akan diselesaikan oleh mereka orang.